Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadhani dengan NIM 121162. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal dari tugas 1 dan tugas 2 pada pertemuan 9 dan 10 pada video tugas perbaikan ini. Baik, langsung kita mulai. Pada tugas 9, soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis FF atau flip-flop yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Yang pertama ada flip-flop set reset atau SR. Dia terjadi pada saat keadaan terlarang. Kemudian yang kedua ada flip-flop cloud SR atau SR berderak, terjadi pada keadaan terlarang juga. Kemudian yang ketiga ada flip-flop JK, yaitu jika J sama dengan K sama dengan 1 dan CK terlalu lama dalam keadaan 1, maka output Q akan berubah-ubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Dalam kondisi itu disebut rest rebound. Kemudian yang keempat ada flip-flop JKMS atau master slave. Terjadi rangkaiannya lebih sulit dan kompleks. Kemudian yang kelima ada flip-flop delay atau D. Flip-flop ini hanya bekerja dengan input. Lalu selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Yang pertama ada menyimpan informasi, kemudian menyimpan data dan menyimpan memori. Ketiga tersebut terjadi pada rangkaian elektronik seperti pencacah atau register. Kemudian yang ketiga, susunlah rangkaian flip-flop D dari rangkaian logika F flip-flop SR. Bisa dilihat di gambar ini, bagian CLK di sini adalah input, yang dimana flip-flop SR ini hanya memiliki satu input. Kemudian yang nomor 4, yaitu sebutkan fungsi clock dalam rangkaian flip-flop. Fungsi clock dalam rangkaian flip-flop yaitu untuk mengatur keadaan input yang bertujuan untuk merespon apakah output pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah-ubah atau tidak. Kemudian yang nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Kemudian untuk clock active high yaitu clock yang diberi logika high yang bernilai 1. Kemudian untuk clock active low yaitu clock yang diberi logika low bernilai 0. Dan ini adalah contoh dari rangkaiannya untuk clock active high dan clock active low. Kemudian mari kita lanjut ke tugas 10. Yang soal pertama yaitu sebutkan keunggulan dari parallel register dibandingkan dengan serial register. Yaitu keunggulan dari parallel register dibanding dengan serial adalah memiliki banyak baris data untuk masing-masing data biner yang masuk sebagai satuan bit. Jadi jika serial resistor harus bergantian dan memasukkan data satu persatu, sedangkan paralel resistor itu sendiri data yang masuk bersama sesuai dengan baris data. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, sebutkan macam-macam register berdasarkan cara memasukkan data dan mengeluarkan datanya. Jelaskan secara ringkas. Baik, yang pertama ada serial in, serial out atau bisa disingkat dengan SISO. Pada SSD jalur masuk data berjumlah 1 dan jalur keluar berjumlah 1 pada sisa. Data mengalami pergeseran. Flip-flop pertama menerima masukan dari input, sedangkan flip-flop menerima masukan dari flip-flop ke-1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada serial in parallel out atau SIPO, yaitu memiliki satu saluran masukan, saluran sejumlah flip-flop yang menyusunnya. Data masuk satu persatu dan dikeluarkan secara serentak. Kemudian yang C ada parallel in serial out atau PISO, memiliki jalur masukkan sejumlah flip-flop penyusunnya dan hanya satu jalur pengeluarannya. Data masuk secara serentak atau paralel dan data dikeluarkan secara personal atau serial.
atau bisa disebut juga dengan bergiliran atau bergantian. Kemudian yang selanjutnya, parallel in, parallel out atau disingkat dengan PIPO, memiliki jalur masukan dan keluaran sesuai dengan jumlah flip-flop penyusunnya. Data masuk dan keluar secara serentak. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output Q7 sampai dengan Q0. Bisa dilihat pada gambar soal nomor 3. Bagian kiri ujung itu adalah input dan bagian output terletak pada atas tengah antara perbatasan Q4 dan Q3. Oke, selanjutnya pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah 0011001111001110, tentukan nilai output Q7 sampai dengan Q0 pada sinyal aktif ke-10. Ini adalah tabel atau gambar yang dibuat jika melihat pada soal. Tentukan nilai output Q7 sampai dengan Q0 pada sinyal aktif ke-10, bisa disimpulkan atau bisa disebutkan bahwa nilainya adalah 00110011. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.